Selamat pagi Pak Ketek. Ya, selamat pagi Pak Gusti, Bagus Gending. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Pak Ketek? Baik, baik. Semangat banget kayaknya habis nonton sepak bola nih. Pasti Ya, klubnya menang ya. Mas, Pasti Mas klubnya menang. jagoannya menang. Kalau jagoannya Yes. kalah mungkin sedikit Lebih murung. galau Pak ya, lebih galau kayaknya Bapak. Baik Pak Ketet. Ya. Hari ini kita akan bincang-bincang santai ya Pak dalam waktu singkat ya. Ini paling kurang lebih 10 sampai 15 menit ke depan. Ya. Apa yang akan kita bicarakan hari ini Pak Ketet? Oh, baik Pak Gusti. Saya ingin berdiskusi sama Pak Gusti. Nah, sudah itu masalahnya begini Pak Gusti. Ini masalah di kelas. Masalah proses pembelajaran di kelas yang saya hadapi ingin saya diskusikan dengan bersama Pak Gusti. Demikian Pak Gusti. Ya. Kira-kira apa sih Pak? Kayaknya urgent banget sih kayaknya nih. Oh, baik Pak Gusti, mungkin saya ini dalam proses pembelajaran selama ini saya itu belajar dengan pengalaman yang sudah ada, yaitu belajar sebagai guru matematika itu tegas, sudah itu kadang-kadang marah di kelas. Sekarang setelah saya mendapatkan pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana proses belajar mengajar sebagai guru di kelas, saya berusaha berubah. Marah-marah itu kurangi, sudah itu ketegasan itu lebih saya kurangi, tetapi beberapa anak menyalahgunakan, ya mulanya tegas dan saya kurangi, dan itu marah juga jarang, bahkan tidak, tapi anak-anak banyak yang memanfaatkan, mereka justru di kelas itu pada saya mengajar itu kurang tertib Pak Gusti. Oke. Gini Pak ya, saya dapat memahami kerisauan Bapak terkait pembelajaran di kelas. Untuk hari ini, kira-kira Pak ya, apa yang ingin kita capai Pak ya? Yang kita akan capai pada percakapan bincang-bincang singkat hari ini Pak? Yang ingin saya capai atau tujuan itu bagaimana yang di kegalauan saya di kelas terhadap anak-anak yang berubah sikapnya, yang sering membuat saya itu ya kesal, setidaknya kesal itu bisa dapat kembali normal, seperti pembelajaran yang saya inginkan, anak-anak bisa tertib. Demikian Pak Gusti. Nah, yang tadi saya dengar Bapak mengatakan terjadi perubahan sikap ya dari murid. Ya, nah, perubahan sikap itu seperti apa Pak? Gambaran pembelajaran yang terjadi di kelas itu seperti apa gitu Pak? Ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, beberapa anak yang memanfaatkan kepolosan saya yang awalnya tegas, dan itu sering marah, sekarang lebih bijak mungkin, dan itu marahnya juga bahkan sampai saat ini saya tidak pernah marah. Itu anak-anak banyak yang tidak tertib, begitu masuk kelas dia nyelonong begitu saja, dan itu pada saat proses pembelajaran mereka nyeletuk misalnya, mengeluarkan kata-kata yang sumbang yang tidak enak untuk didengarkan, walaupun itu tidak terlalu jauh sih melenceng, cuma menurut saya itu kurang tertib di kelas. Demikian Pak Gusti. Nah, yang saya ingin tahu Pak, tadi ada terjadi perubahan sikap dari murid. Nah, kan awalnya Bapak emosi nih, terus Bapak menjadi stabil. Apa sih yang Bapak peroleh Pak? Kenapa Bapak bisa dari emosi tiba-tiba terus menjadi stabil? Apa yang Bapak peroleh Pak? Oh, baik Pak Gusti, ini pertanyaannya bagi saya bagus sekali. Setelah saya mendapatkan ya pengetahuan yang berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran sosial emosional, saya berusaha bukan hanya sosial emosional, tetapi juga pembelajaran filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di sana merubah sikap saya di kelas, awalnya tegas, itu marah-marah, sekarang menjadi lebih
lebih bijak mungkin disebut, atau sama sekali tidak pernah marah sekarang saya di kelas. Itu Pak Agusti. Ya mungkin dilemanya itu ketika kita sudah melakukan perubahan ya, sejalan dengan perubahan, ternyata itu dipakai sebagai ruang bagi siswa untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kesepakatan atau keyakinan kelas di pembelajaran Bapak gitu kelas, ya. Iya. Ya Pak. Nah ini misalkan saya dari skala 1 sampai 10 nih Pak ya, 1 sampai 10. Posisi Bapak sekarang itu ada di mana sih Pak mengelola kelas itu? Mengelola kelas belajar ya. Oke, mengelola kelas dengan kondisi siswa yang seperti tadi saya sampaikan. Betul. Ya mungkin 55 sampai 60 lah Pak Gusti. Ini yang membuat saya agak mungkin galau, dan itu bertemu mencoba berdiskusi dengan Pak Gusti. Baik Pak. Nah dari skala yang Bapak sampaikan tadi itu kan inginnya ya, Bapak mencapai skala berapa sih Pak supaya kondisi kelas itu artinya baik-baik saja, yaitu murid excited belajar, perubahan sikapnya baik, terus interaksi di kelas itu berjalan dengan apa adanya dan kondusif gitu Pak. Setelah saya belajar filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional, pembelajaran berdiferensiasi, itu ya setidak-tidaknya saya merasa mesti mampu berada dalam posisi 80. 8 ya, 8 dari 1 sampai 10 tadi Pak Gusti bilang? Betul. 8 saya ini. Baik Pak, baik. Ya. Nah, dari sudah Bapak tetapkan tadi inginnya di posisi 8 gitu ya. Nah, kekuatan apa sih yang meyakinkan Bapak akhirnya mampu mencapai skala 8 itu Pak? Kekuatan apa sih yang Bapak miliki Pak? Baik, kekuatan yang saya miliki seperti tadi saya sudah sampaikan, saya sudah memiliki pengetahuan bahkan lebih dari cukup filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran sosial emosional, sudah itu pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga dalam posisi sebagai yang di sekolah memiliki tugas tambahan, saya sudah mampu mengelola teman-teman, rekan sejawat, misalnya memiliki kapasitas berbicara yang banyak, misalnya di rapat, nanti secara pengalaman yang berkaitan dengan saya hadapi di kelas itu nanti bisa saya akan tegaskan kembali, kuatkan pada saat waktu-waktu yang luang. Demikian Pak Gusti. Ya, baik. Kekuatan-kekuatan yang sudah Bapak sampaikan tadi itu yang sudah Bapak sampaikan tadi baik dari segi pengalaman, kemudian wawasan Bapak mengenai konsep filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian mengenai pembelajaran sosial emosional, integrasi KSE-nya. Nah, integrasi KSE yang mana sih nih Pak yang Bapak akan kuatkan nih dari kasus yang terjadi di pembelajaran Bapak gitu loh. Integrasi yang mana nih Pak? Nah, integrasi KSE itu kalau secara umum semua ingin saya terapkan, tapi kalau Pak Gusti ingin bertanya yang paling dikuatkan mungkin di yang manajemen diri saya di kelas, bagaimana biar bisa saya manajemen diri dengan kondisi anak yang demikian, bagaimana saya bisa mengelola, yaitu meningkatkan komunikasi dengan anak dan kesadaran diri juga. Jadi intinya yang ingin saya kuatkan itu bagian manajemen diri atau mengelola diri Pak Gusti. Oh baik, berarti Bapak fokus di kompetensi manajemen diri ya? Iya. Nah, untuk itu rencana apa sih yang kedepannya ini Bapak dari segi manajemen diri yang akan Bapak lakukan nih di kelas untuk melakukan perubahan yang signifikan ke depannya Pak? Rencana apa sih? Baik, kalau di khusus rencana yang di kelas, kalau tadi di luar kelas mungkin pada saat rapat tadi sudah saya sampaikan, mungkin di kelas itu saya akan menguatkan. Nah, selama ini mungkin saya tidak dalam posisi yang menguatkan, terutama dari penilaian sikap anak-anak pada saat mengikuti proses pembelajaran. Jadi sekarang saya rencananya sih saya langsung membuat belangkonya yang ada anak-anak, nama di sana ada kolom sikap yang ditonjolkan, sikap baik yang ditonjolkan, sikap buruk yang ditonjolkan. Kalau ada anak yang bersikap baik, itu akan dicatat dan anak-anak itu disuruh menandatangani. Jika ada yang bersikap buruk yang dianggap terlalu buruk atau buruk, akan anak-anak itu dicatat dan langsung ditandatangani oleh anak itu. Itu yang pertama. Itu yang kedua, nanti saya itu akan bagi anak-anak yang sudah
Misalnya saya di penilaian sikap itu 3 kali anak-anak sudah melakukan sikap yang buruk atau tidak baik, dan sudah ditandatangani, nanti akan saya berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan wali kelas dan orang tuanya untuk kita berbicara, berdiskusi orang tuanya terhadap anaknya yang sudah melakukan 3 kali perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Kalau tidak orang tuanya siap datang ke sekolah, mungkin dengan saya berkunjung ke rumahnya. Demikian Pak Gusdi. Baik, komplit sekali Pak ya, dari tadi Bapak merencanakan integrasi KSE, kemudian Bapak akan membuat belangko ya, belangko sikap yang tentunya akan diisi nantinya, betul, akan ditandatangani, di mana juga ini ada peran kolaborasi kita dengan orang tua berarti Pak ya? Ya, peran. Iya. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan rencana-rencananya nih, kemudian kira-kira kapan nih Pak Ketut nih akan memulai rencana sini? Kalau yang di kelas tadi yang saya sampaikan, penilaian sikapnya itu ya pertemuan berikutnya, tidak lagi menunggu lama. Besok ada di kelas 7C, besok akan saya mulai dari secara bertahap, mudah-mudahan ya sukses selalu Pak Gusdi. Ya. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan tadi, masalah perencanaannya, kapan Bapak akan melaksanakan itu, semoga dengan pertemuan kita hari ini, Bapak tadi sudah menyampaikan tujuan yang Bapak ingin capai itu dari skor-skornya itu bisa dicapai Pak Nge. Kemudian, nah kita ini sudah berada di penghujung waktu Pak ya, di bincang-bincang santai dan singkat ini ya Pak ya. Nah, apa sih yang Bapak Ketut dapatkan dari bincang-bincang santai dan singkat hari ini Pak? Bisa diceritakan gitu loh. Yang saya dapatkan itu, saya merasa kok seperti mendapatkan pengakuan dari rencana, yaitu bagaimana nanti saya memanajemen diri di kelas, seperti saya mendapat pengakuan dari rekan sejawat dalam ini Pak Gusti Bagus Gending. Jadi saya merasa percaya diri dengan apa yang saya tadi sudah rencanakan. Saya terkesan itu memiliki kepercayaan diri yang lebih untuk siap mengimplementasikan di kelas dalam pertemuan besok. Jadi sekali lagi saya merasa kebingungan saya itu merasa berkurang, dan sudah tentu saya berterima kasih dengan Pak Gusti sudah bisa berdiskusi dalam waktu yang singkat ini, tetapi sudah bisa membuat saya itu menjadi lebih fresh, lebih happy Pak Gusti. Oke. Semoga dengan kepercayaan diri yang sudah mulai bangkit nih sekarang Pak ya, kemudian kita komitmen nih untuk melaksanakan ke depannya ini, semoga di lain kesempatan Pak Nge, kita bisa bincang-bincang lagi di kemudian hari dengan santai, kemudian semoga waktunya lebih banyak. Jadinya saya mendapatkan gambaran bahwa Bapak Ketut nih nanti akan bercerita mengenai progres yang akan Bapak lakukan ke depannya ini, sehingga harapan atau tujuan yang Bapak inginkan hari ini itu bisa diwujudkan Pak ya. Dan saya tunggu Pak progres berikutnya mengenai kondisi pembelajaran di kelas Bapak, integrasi KSE-nya ini lagi ya Pak ya. Saya akan menunggu cerita dari Bapak, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketut yang sudah meluangkan waktunya hari ini Pak ya. Mungkin Bapak akan ada yang disampaikan lagi Pak? Seperti tadi, kabar baiknya mudah-mudahan ya setidaknya setelah 1 minggu nanti ada kabar baik. Setelah ada kabar baik, mungkin kita punya waktu yang lebih banyak dengan Pak Gusti, jadi kita bisa lebih panjang sambil ngopi mungkin nanti. Tapi saya mungkin 1 minggu ke depan saya masih mencoba di kelas untuk mengimplementasikan rencana yang sudah saya sampaikan tadi. Intinya semoga kita selalu bisa berkolaborasi, saling bercerita, mungkin curhat, dan semoga kita bermanfaat di hadapan anak-anak, membantu anak-anak terutama yang mengalami kesulitan belajar. Demikian Pak Gusti, terima kasih sudah. Oke, saya tunggu kabar-kabar berikutnya Pak ya, dan semoga Bapak sukses dalam bertugas. Nah, kebetulan hari ini sebentar lagi saya akan ada kegiatan. Karena sudah tidak ada yang ingin Bapak bicarakan kembali, saya ucapkan terima kasih, saya izin pamit, dan silakan Pak Ketut Sudiare untuk melanjutkan aktivitas berikutnya Pak Nge. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Gusti. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya. Ya, selamat kita berpisah dulu. Ya.